sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi tuh nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Lagi usaha. Oh, dorong. Selamat datang. Kasihan lihat. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Kalau berasa ada nih helm kayak gini. Yeay! Lebaynya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren, sudah seperti astronot. Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tangguh. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun, untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan harus matang. Seluruh tubuh harus terlindungi untuk menghindari serangan dan sengatan lebah. Nah, jadi sarangnya itu ada di dahan-dahannya begini. Jadi kalau ini pohon, ini dahan, dia ada di sini-sini. Menggelantung. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik itu undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas. Sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi tuh nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau odeng merupakan lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa terdapat 30 hingga 100 koloni sarang. Yang ini, yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo, 4 kiloan ini. Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya cuma disaring di sini. Iya, taruh situ aja, nanti dia makan. Nanti baru kita iris. Nah, ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satu ini salah, madunya nggak keluar semua. Setiap sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya, sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu menahan ribuan lebah sekaligus puluhan kilogram madu di dalamnya. Artinya, sistem perekatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, salah. Satu koloni lebah terdapat 3 kasta yang dipimpin oleh ratu lebah dengan ribuan ekor lebah pekerja
dan lebah jantan yang membangun sarang bersama-sama. Masing-masing kasta mengerjakan tugasnya sendiri dalam sebuah koloni besar. Sesuai dengan namanya, seekor lebah pekerja memiliki tugas membersihkan sarang agar dapat digunakan kembali. Sementara ketika dewasa, lebah pekerja memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat. Salah satunya bertugas mencari dan mengumpulkan nektar, tepung sari, serta royal jelly. Sepanjang hari, lebah pekerja pulang pergi dari tempat yang banyak sumber makanan ke sarangnya. Bahkan ketika musim bunga telah selesai, seekor lebah pekerja terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan sumber nektar. Ini larvanya. Bukan larva ratu ya, ini larva biasa nih. Ini gede loh, saya nggak pernah lihat larva lebah bekerja atau lebah biasa yang bukan ratu sebesar ini. Madu hutan disebut juga madu multiflora karena terbuat dari bermacam-macam bunga tanaman yang berlainan. Umumnya madu hutan berwarna coklat kehitaman karena banyak mengandung mineral, enzim, dan berbagai zat bermanfaat lainnya yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan jenis madu lain yang berwarna lebih terang. Untuk menghasilkan 1 kg madu, sedikitnya perlu 1.100 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut harus mendapatkan nektar dari sedikitnya 4 juta bunga. Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di hampir setiap daerahnya. Dari yang unik rasanya sampai yang berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Gak kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Bagi sebagian orang, larva lebah atau anak lebah tampak menjijikkan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, selain enak, ternyata rendang larva lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mencegah kepikunan atau Alzheimer, serta mengatasi demam tinggi. Dan ini yang akan kita masak. Lihat yang di samping situ, udah ada sambal hijau atasnya. Jadi kalau misalnya dilihat deket, ini yang larva yang masih kecil-kecil banget, yang masih halus, itu adanya di center, di tengah. Jadi sama gitu, maksudnya caranya menaruh larva sama caranya membangun sarang tuh hampir sama. Justru sama persis. Jadi yang sudah mulai besar-besar itu ada di pinggir. Yang bayi-bayi banget kecil itu adanya di tengah. Pollen sendiri adalah tepung sari bunga. Dalam sarang lebah, tepung sari ditempatkan dalam sela penyimpanan dekat dengan larva lebah, sehingga mudah tersedia sewaktu memberi makan larva. Larva inilah yang menghabiskan sebagian besar persediaan tepung sari. Kandungan tepung sari memberikan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk otot dan daging dalam badan lebah. Baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah pada keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Udah lepas kan ini ya? Sip, ini mau ditutup dulu. Proses memasaknya hanya membutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang. Sumber protein tertentu bagi sebagian orang memang bisa memicu alergi. Bentuk reaksinya bermacam-macam, dari yang paling ringan yaitu gatal-gatal pada kulit, hingga gangguan pencernaan atau bahkan sesak nafas bagi yang alerginya parah. Teksturnya lembek,
Rasanya mirip rendang daging, beneran. Ini rasanya mirip rendang daging, tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Emang begini? Dari bumi Melayu Riau, petualangan berlanjut ke provinsi paling selatan di Sumatera. Ya, Lampung. Salah satu potensi yang berhasil dikembangkan oleh masyarakatnya adalah budidaya ternak ayam kalkun. Bapak, yang dinilai apa aja selain berat ya? Nanti Mbak, nanti sisinya. Ada klasifikasinya ya, iya. postur. Iya. Oh, belambirnya juga ada nilai. Bulu, Kan beda dong, yang gerakan. merah bener sama yang nggak merah kan beda. Oh, yang bagus yang merah. Ya, iya dong, yang sehat kan. Berarti Yang peredaran sehat itu darahnya yang akan belambir lanjut. merah begitu ya. Kriteria kontes kalkun diantaranya berdasarkan pada kesehatan, kecantikan postur tubuh, serta bulu kalkun. Nah, yang juara 1 dan juara 2 itu jenisnya belirik ya, karena campur-campur. Yang juara 3 itu baru yang Red Holland. Coba. Kan ini ada penilaian bobot ya. Wah, berat. Ini usia berapa, Pak? Tahun. Belum ada sih. Belum ada 1 tahun. Nah, bukan hanya mau lihat perlombaan kalkunnya aja, habis ini saya mau lihat bagaimana cara budidayanya. Ada yang mau netas juga telur-telurnya, nanti sebentar lagi. Sabar. Ayo, jangan berantem. Pada rusuh nih jantannya nih. Nah, ini yang jantan. Yang ada gelambir. Kalau betinanya yang ini, yang lebih kecil size-nya, tidak ada gelambirnya. Nah, usianya beragam. Jenisnya pun beragam. Kalau usia dari 1,5 tahun sampai ada yang 4 bulanan. Ayam kalkun memiliki nama latin Melea gris, dapat merentangkan sayap hingga 1,8 meter. Jenis lainnya juga bisa terbang, bergerak gesit, serta bersuara nyaring. Kalkun betina berukuran lebih kecil dan warna bulunya lebih pucat dibandingkan kalkun jantan. Sang pejantan bertubuh kekar besar dan memiliki warna bulu lebih indah untuk menarik perhatian sang betina. Yang ini yang paling susah dapetinnya. Diam. Nih, jenisnya Red Holland. Nah, klasifikasinya juga ini termasuk yang paling mahal karena lebih susah ngedapetinnya dibandingin yang blue rig atau yang white. Perkawinannya campur-campur itu yang agak susah dapetinnya, makanya harganya mahal. Ini semuanya jantan dominannya berantem. Kenapa? Setiap jantan itu punya daerah teritorinya masing-masing sebenarnya. Nah, kalau misalnya dalam kandang lepas seperti ini ya, sudah kita lihat berantemnya kayak apa. Nah, ini sebenarnya kalkun ini, kalau berantem itu sampai mati. Salah satu harus mati. Sepertinya agak chaos main dengan yang gede-gede. Mari kita lihat yang bayi-bayi penetasannya. Kalkun ternak disimpan dalam kandang berisi maksimal 6 ekor dengan ukuran 20 kali 6 meter. Perawatan yang mudah berbanding terbalik dengan keuntungan yang didapat. Harga daging kalkun per kilogram rata-rata mencapai Rp60.000 dan selalu stabil setiap tahunnya. Kalkun ini memang sangat sensitif terhadap bunyi-bunyian yang keras. Jadi kalau misalnya kita jalan tadi nggak ada bunyi-bunyian, nggak tepuk, nggak bunyi. Tapi kalau jangan lama-lama nepoknya. Stres ntar. Pak Bambang. Halo. Wah, lagi periksa ini yang mau netes.
Iya, ini yang barusan menetas. Yang baru pindah dari kamar tetas ya? Iya, betul. Nah ini Pak Bambang ini satu orang pencetus ide untuk budidaya kalkun ya Pak ya? Di sini. Kenapa kalkun? Iya. Dibanding unggas lain apa kelebihannya? Kelebihannya jelas dia adaptif dengan lingkungan Indonesia. Cocok berarti? Iya, cocok bisa sekali diternakan bahkan oleh orang yang istilahnya kemampuan Kurang begitu kurang yang pun, baru mau SDM-nya coba itu awal-awal pun bisa? dilakukan. Iya. Kalkun dapat melakukan reproduksi aseksual. Meski tak dibuahi pejantan, betina tetap bisa bertelur. Sayangnya telur-telur yang dihasilkan bersifat fertil dan rawan cacat saat menetas. Hasilnya, anak-anak kalkun tersebut tidak bertahan lama. Ruangan bersuhu panas mampu menggantikan peran indukan dalam pengeraman. Banyaknya telur yang dihasilkan dalam rentang waktu yang pendek membuat induk kalkun kewalahan mengerami telur-telurnya. Disinilah telur-telur yang tak sempat dierami induknya akan ditetaskan. Ayam kalkun ini masih harus dijaga dalam kandang steril hingga berumur 2 bulan. Ini yang menetas juga nih Pak ya? Iya, Baru banget netas. Iya, ini Biasanya belalang dibantu tadi. nggak? Dibantu Bisa nggak? di India. Dalam kasus tertentu dibantu ya. Misalnya dia udah mendorong-dorong tapi dia Tidak kuat tidak ya. kuat, ya udah lemah, kita bantu ya. Kita retakin dikit, kita buka dikit aja. Nah ini juga suhunya harus tetap terjaga 30. 7 sampai 38 derajat Celcius. Menanti kelahiran bayi kalkun. Nah memang seperti ini, tapi sayangnya tidak merata semuanya menetas karena saya datang di hari ke-27. Ini masih awal penetasan, dia akan menetas semuanya itu di hari ke-28 atau besok. Tapi ini ngeliat begini aja udah, hai aku mama, halo. Lucu banget ya, halo. Nah ini biasanya kalau misalnya untuk yang belum menetas sempurna seperti ini tidak akan dibantu. Jadi dibiarkan saja lahir alami. Lagi usaha. Ayo dorong. Terus. Selamat datang. Kasihan lihatnya. Ayo yang lain semangat. Halo. Selamat datang di dunia. Ini Om kameramen, Papa. Bangun, ayo lihat Papa. Ih. Prosesi pindah rumah, tradisi unik dan langka di Pagerungan Besar, Sapeken, Madura Kepulauan. Lazimnya pindah rumah hanya barang saja yang dibawa. Tapi bagi masyarakat Pagerungan, rumah beserta isinya ikut diboyong pindah. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Sebenarnya ada banyak tempat sih yang masih pindah rumah, salah satunya di Fatum Nasi. Cuman bedanya kalau di sini pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti yang akan kita angkat. Sementara dinding, lantai itu dibongkar semua. Meskipun secara administratif masuk pada gugusan Madura Kepulauan, masyarakat Pagerungan Besar didominasi pendatang dari Sulawesi seperti suku Mandar dan Bajo. Hal ini tentu mempengaruhi tradisi, bahasa, hingga bentuk tempat tinggal yang dipilih. Rumah tingkat, sebutan untuk bangunan ini. Yang ini lebih ringan, soalnya dari bambu. Nah, biasanya rumah di Pagerungan itu memang dia punya dinding depan belakang itu pakai bambu, nah atapnya dari alang-alang. Tapi ini yang menurut saya unik, kenapa? Karena biasanya kalau di Fatum Nasi, di daerah manapun yang pindah rumah, tidak dibongkar. Kita angkat utuh-utuh, tapi di sini dibongkar. Yang PR nih, bongkar bawahnya nih, lantai. Proses pindah rumah melibatkan lebih dari 40 orang. Semangat gotong royong dari saudara, tetangga, hingga kerabat terjalin tentunya lebih meringankan beban saat mengangkat rumah. Berat walaupun udah
copot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Baru berapa langkah? Atap ilalang dan bagian kerangka rumah diangkat lalu dipikul. Sedangkan dinding dan bagian lantai rumah dibawa terpisah ke lokasi tujuan. Tak ada batasan usia, semua gigih dan kompak menggotong rumah, menopang bobot yang sangat berat dengan segala rintangan di perjalanan. Tapi emang sih kalau misalnya rangka rumah zaman dulu ya, kayunya memang kayu-kayu keras, jadi beratnya. Pada awalnya, rumah panggung merupakan satu-satunya sarana tempat tinggal bagi masyarakat Pagerungan. Kayu besi merupakan bahan utama struktur bangunan. Kayu istimewa ini biasa didatangkan langsung dari Pulau Sulawesi. Karena semakin tingginya biaya pengiriman dan perawatan, kini masyarakatnya banyak yang mencampur struktur bangunan rumah dengan bahan lain seperti seng. Ini memang tradisi pindah rumah ini. Kalau misalnya di Pagerungan, mayoritas yang rumah-rumah kayu itu adalah rumah yang masih pinjam tanah. Jadi kalau suatu saat yang punya tanah itu minta atau dibutuhkan, kita harus pindah. Harus dipindahkan rumahnya. Dipindahkan karena orangnya butuh tanahnya. Orangnya butuh tanahnya, begitu. Diputar bas dari lawe, dari lonai porai timur, jadi meliwara oh. Pamana iya dari Panaungi, suputa maju dalam purau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tinggal pasang dinding. Habis itu makan rame-rame, makan songkol. Tradisi pindah rumah merupakan adopsi budaya dari tanah Sulawesi yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Dilakukan untuk menghindari musibah ataupun perbaikan konstruksi bangunan. Hingga kini, tradisi pindah rumah ini tetap bertahan karena masyarakat meyakini cara ini masih efektif. Kontribusi prosesi pindah rumah tak hanya milik kaum lelaki. Para ibu pun memiliki tugas, yakni menyiapkan hidangan khas. Nah, nih sembari bapak-bapaknya masih mindahin rumah dan bongkar. Nah, ibu-ibunya nih kita kayak bikin dapur umum. Jadi, yang dimasak ini adalah makanan yang khas yang harus ada di saat ada tradisi pindah rumah. Ini bubur kacang sama songkol. Songkol itu dari ketan yang akan dicampur dengan kelapa nanti. Satu hari sebelum hari utama, para ibu sudah harus menyiapkan bahan untuk membuat songkol dan lolo. Songkol merupakan kuliner khas Pagerungan berbahan dasar beras ketan. Sedangkan lolo merupakan bubur kacang hijau. Uniknya, proses masak ini dibuat dalam jumlah besar, tentunya untuk mengisi perut para pekerja. Nah, jadi sebelum songkolnya itu dicampur santan, dia tuh pertama kali dikukus dulu. Jadi kalau mau lihat nih, panci yang terbesar isinya adalah songkolnya. Berapa kilo tadi, Bu? 10 kilo ya? 10 kilo beras ketan. Songkol dan olahan kacang ijo ini termasuk rangkaian dari prosesi pindah rumah. Dibuat sebagai tanda terima kasih dari pemilik rumah untuk semua orang yang terlibat dalam acara pindah rumah. Nah, yang tadi sudah setengah matang dicampur santan, dikukus lagi. Makan waktu lebih kurang 1 jam. Habis itu siap, bisa langsung dimakan. Lolo sama sokolnya ini memang benar-benar untuk nambah tenaga. Bayangin aja, gula, santan, kacang hijau, beras ketan. Jadi memang pas banget nih kalau misalnya kita tadi habis capek-capek ngangkat, itu tenaga yang terkuras juga nggak sedikit. Nih, sama kan kayak habis kita transfusi darah pakai bubur kacang hijau ya ini. Jadi biar nggak keliengan.
Prosesi makan songkol dan lolo biasanya dilakukan langsung setelah acara pindahan selesai. Bagi masyarakat Pagerungan Besar, songkol dan lolo ibarat camilan berat penunda lapar dan penambah energi sebelum bertemu waktu makan. Tak jarang juga dua kuliner khas ini dijadikan bekal masyarakat jika hendak bepergian. Seru banget ya jalan-jalan ke Pagerungan, bisa lihat satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi pindah rumah, nyicipin makanan khasnya juga. Tapi yang pasti semuanya itu nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada keeratan persaudaraan antara masyarakat di sini. Ini keren. Ini yang susah kita lihat. Kita kalau nggak gotong royong, nggak pindah rumahnya kan. Berbeda tempat, berbeda pula kebiasaan masyarakatnya. Di wilayah pesisir Kendal, sungai tak hanya menjadi tempat penyambung hidup. Akan tetapi, sungai juga menjadi lokasi identitas profesi warga. Salah satunya adalah kegiatan perburuan hewan bersirip dengan alat bantu menyerupai bubu yang dinamakan gebyo ikan. Nah ini yang saya bilang, jadi memang acara tahunan. Kalau misalnya kita lihat, ini jarak sungainya nanti sampai 1,5 kilo. Panjangnya nanti akan sampai 1,5 kilo mengarah ke laut. Nah, kita lihat ikan-ikan apa aja yang bisa kita dapat. Yuk. Gebyo ikan adalah sebuah tradisi cara tangkap tradisional dari Kendal yang telah berlangsung turun-temurun. Bagian dasar sungai yang berlumpur tebal akan membuat air menjadi keruh. Hal inilah yang menjadi tantangan terberat dalam teknik gebyo ikan. Nah, ini tadi alatnya, Cok, kenceng Pak. Susuknya ini persis sama seperti teknik bubu. Jadi memang kita kasih turun ya, sampai ke dasar. Lalu rasa, kalau misalnya ada ikan, nyelup deh tuh, ambil, rasa. Dapat. Nih, kalau berasa ada, ini nyelam kayak gini. Ada. Yeay! Apa itu? Ikan apa? Ikan ute. Ikan ute namanya. Nggak kelihatan jelas, nanti ya kita lihat terakhir ya. Pada acara perburuan dengan gebyo, bukan tentang ukuran seekor ikan yang berhasil ditangkap. Akan tetapi tradisi ini adalah gambaran kearifan lokal masyarakat yang terbiasa menangkap ikan dengan cara yang ramah lingkungan, tanpa setrum, tanpa pukat, dan tanpa racun ikan. Ini sebenarnya masyarakat pesisir yang sudah terbiasa melihat ikan, tapi giliran ada acara gebyo begini, semuanya ikut andil, seru-seruan. Bahkan kalau menurut mereka nih sebenarnya udah biasa gitu, tapi lihat kebersamaannya tuh keren. Kenapa? Karena acara-acara seperti ini biasa kalau di Padang dibilang lombok larangan, kalau di daerah timur disebut sasi. Ini tuh lazim dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, bukan di pesisir. Gebyo ikan hanya mengandalkan tenaga dan tentu saja sedikit keberuntungan untuk merebut ikan target buruan. Ini kalau misalnya dilihat nih jenis ikannya mayoritas catfish. Nah di sini dibilangnya dokang. Nah yang jarang ada tapi tiba-tiba muncul ya ini nih jenis-jenisan kakap ini. Kalau misalnya lihat ya ini nih satu ini nih gede banget. Tradisi tangkap ini sangat identik dengan lokasi perairan muara yang berkarakter payau. Biasanya spesies yang dominan di sini adalah jenis belanak, kakap putih, dan sembilang yang tergolong sebagai ikan konsumsi.